Shalom, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, Gereja Keluarga Tabernakel, dimanapun Anda berada. Mari saudara, pada pagi hari ini kita bersuka cita, kita mau bersyukur kepada Allah kita. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah lagi pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena begitu besar anugerah-Mu terhadap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, mau menyiapkan hati kami, kehidupan kami, untuk kami memuji membesarkan nama Engkau. Terimalah puji-pujian kami Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang layakkan kami, karena begitu besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin
Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa bagi kami. Allah yang selalu menunjukkan kasih-Nya terhadap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan hari yang baru bagi kami. Untuk kami datang kepadamu Tuhan, membawa segenap ucapan syukur kami Tuhan. Terlebih kami rindu Bapa pada pagi hari ini. Kami diberkati luar biasa oleh berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami Tuhan layak bagi Engkau Tuhan. Kau yang mau melayakkan kami Tuhan. Biarlah Kau mau sucikan, kuduskan mulut bibir kami Tuhan, hati kami. Untuk kami menaikkan segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Mari Allah, kami mau menyerahkan ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Allah saja yang turun atas kami. Roh Allah saja yang menaungi setiap kami. Pelayan Engkau Tuhan di tempat ini. Maupun jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus Kau ambil alih Tuhan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bangkit berdiri saudara, kita mau puji Allah kita. Karena kita mau bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat suaramu saudara. Karena hari ini Allah telah menjadikan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Dia saudara, dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan kepada Dia, karena memang hanya Engkau Tuhan.
Kau penolong di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang selalu memberikan keselamatan bagi kami. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah penopang kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
tidak pernah terlambat kuasa-Mu atas kami. Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu kepada kami Tuhan. Selama kami terus berjalan dengan Engkau Tuhan, janji-Mu selalu ada bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini Kau mau persiapkan hati kami. Kau pimpin kami Tuhan, mencelikkan mata telinga kami Tuhan untuk terus kehidupan kami. Kau taburi dengan firman-Mu yang kudus Tuhan, agar semakin hari kami semakin mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan Bapak Pendeta Stephen ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau turunkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memampukan kami Tuhan untuk kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 18. Sekali lagi kita buka di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan maka kamu akan melihat kembali. Kata kembali di sini menggunakan kata lagi. Jadi kalau kita ganti kata lagi, maka kamu akan melihat lagi perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kata lagi ini menunjukkan kepada satu peristiwa yang sudah pernah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kamu akan melihat lagi, kamu akan melihat kembali perbedaan. Apa yang dimaksud dengan perbedaan di sini dan apa yang dimaksud dengan atau berkaitan dengan bangsa Israel? Allah pernah melakukan satu perbedaan kepada bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang ditetapkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bangsa yang menyembah kepada Allah. Dan Allah melakukan perbedaan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Dua hal yang bisa kita lihat di sana tentang perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan dalam hal nasib atau berkat Tuhan. Orang berkata kita orang Kristen itu enggak percaya nasib. Karena kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi kata nasib di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana Allah membedakan kehidupan bangsa Israel dengan bangsa yang lain dalam hal berkat. Allah memberikan janji kepada bangsa ini untuk diberkati. Kehidupan mereka melimpah-limpah dengan berkat Tuhan pada saat itu. Dan ini ada perbedaan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang lain mengalami kelaparan yang begitu hebat pada saat itu. Tetapi bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Dan perbedaan yang kedua adalah perbedaan bangsa yang kudus, bangsa yang dikuduskan oleh Allah dan bangsa yang tidak dikuduskan oleh Allah. Atau bisa dikatakan mereka adalah bangsa yang menyembah Allah tetapi yang lain adalah bangsa yang menyembah berhala. Dan ini pernah terjadi. Tetapi pada satu saat bangsa Israel ini kehilangan hubungan dengan Allah. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim, di mana manusia itu hidup menurut apa yang mereka anggap benar. Mereka melakukan segala sesuatu menurut apa yang mereka anggap benar. Sehingga ada putus hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi Allah ingin membangun kembali hubungan itu dengan manusia. Dan ingin memberikan perbedaan kembali antara orang benar dan orang fasik.
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi kita lihat di sini betapa luar biasanya Allah memberikan peranan penting terhadap bangsa ini. Dan kita tahu bersama bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dikuduskan oleh Allah, bangsa yang dikhususkan oleh Allah untuk bisa menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang melihat perbedaan kembali atau melihat lagi perbedaan, coba kita bandingkan di dalam Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 23. Keluaran 8 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini satu peristiwa di mana ketika dimulai dari seorang Yusuf yang pada saat itu kita tahu sejarah panjangnya, ya, Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dia tiba di tanah Mesir dan dia melalui proses yang panjang yang begitu luar biasa yang menguji kehidupan Yusuf pada saat itu sehingga dia sampai tiba di tanah Mesir dan dia diangkat menjadi seorang perdana menteri atau orang kedua Raja Firaun pada saat itu. Dan melalui sejarah Yusuf inilah maka bangsa Israel yang jumlahnya banyak pindah ke tanah Mesir pada saat itu. Ada sebuah percakapan antara saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf sendiri sehingga dia mengatakan, ya ini adalah rencana Allah dalam kehidupan kita bangsa sehingga saya diutus duluan untuk datang ke sini menyediakan tempat bagi saudara-saudaranya sehingga mereka tidak mati kelaparan pada saat itu. Itu sejarahnya. Dan mereka ditempatkan di tanah yang bernama Goshen. Sebelah timur tidak terlalu jauh dari pusat kota Mesir pada saat itu, tidak terlalu jauh, tapi tanah Goshen ini tanah yang begitu subur dan cocok sekali untuk peternakan pada saat itu. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang senang berternak, punya domba dan sebagainya. Jadi ditaruh di tanah Goshen, tanah yang subur dan banyak rumputnya. Dipisahkan Allah dari kumpulan orang Mesir. Dan kita lihat ada sebuah percakapan sebelumnya dari bangsa ini adalah mereka berpikir kenapa kehidupan kita, nasib kita sama dengan orang lain. Sama dengan mereka. Mereka seperti sedang meronta-ronta kepada Allah. Kenapa nasib kita sama dengan mereka? Tetapi Allah memberikan jawaban yang begitu dahsyat melalui Nabi Maleaki pada saat itu. Di mana Allah mengatakan, aku akan memberikan perbedaan kembali kepada bangsa ini. Perbedaan antara orang benar, orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dan perbedaan ini yang dimaksud yang pertama adalah bicara tentang sebuah nasib atau sebuah keadaan hidup manusia bangsa Israel pada zaman itu. Dan ketika mereka masuk di Mesir, mereka ditempatkan di tanah Goshen, tanah yang subur, tanah yang berlimpah pada saat itu yang cocok buat mereka. Dan di sanalah mereka dipelihara oleh Allah secara dahsyat dan luar biasa. Kehidupan kita itu dipisahkan oleh Allah. Walaupun pada realitanya kadang-kadang kita mengalami satu kemerosotan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Allah punya rencana yang begitu besar, begitu baik dalam kehidupan kita. Dia ingin menjaga dan merawat, memelihara kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kita perlu mengaminkan itu. Kita adalah umat-umat yang dipisahkan Allah dan dijaga oleh Allah sedemikian rupanya. Sama seperti bangsa Israel, mereka tinggal di tanah Goshen. Coba kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-10.
Kejadian 45 ayat yang ke-10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Bapak Ibu, di sini dikatakan engkau akan tinggal di tanah Goshen. Jadi sebelum mereka masuk ke sana, sebelum mereka pindah ke sana, memang rupanya tanah ini sudah dinubuatkan Allah, sudah ditetapkan Allah kepada bangsa ini untuk mereka tempati. Mereka tidak tinggal bersama-sama dengan orang-orang Mesir pada saat itu. Mereka dipisahkan Allah secara khusus di satu tempat yang indah, yang kaya, tempat yang subur, yang melimpah sehingga kambing, domba, lembu, sapi mereka bisa kenyang di sana dan mereka bisa beranak cucu bertambah banyak dan mereka semakin diberkati dan semakin diberkati oleh Allah secara luar biasa pada saat itu. Jadi kita harus tangkap sebuah pesan firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita pagi hari ini. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di rumah atau di mana saja kita sedang menyaksikan atau melihat tayangan video ini, kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itu hati kita harus dibuka dengan baik-baik dan kita berusaha untuk menangkap sari dari firman Tuhan supaya kita tahu kita sedang berjalan bersama dengan siapa. Ada banyak orang hari-hari ini sedang mengalami kebimbangan yang begitu luar biasa. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau berbuat apa. Mereka seolah-olah kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap Allah yang sebetulnya sudah memberkati kehidupan kita. Kita sudah dipisahkan oleh Allah dan dikhususkan untuk hidup kita diberkati secara luar biasa. Karena itu saya mengajak kita untuk stop untuk mengungkapkan atau mengeluarkan kata-kata kita sialah, itu kata-kata yang tidak memberkati, itu kata-kata yang tidak baik untuk kita keluarkan. Kita tidak beruntung dan sebagainya. Ingat pesan firman Tuhan, bangsa Israel mereka dipisahkan oleh Allah untuk diberkati secara luar biasa. Ada perbedaan, ada perbedaan yang begitu luar biasa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Kita lihat fakta dari tanah Goshen. Tanah yang dihadiahkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi dihadiahkan, ini menurut ayat yang sudah kita bacakan tadi. Tanah yang dihadiahkan jauh dari negeri Mesir. Secara umum di sebelah timur. Jadi tidak sama-sama dengan orang-orang Mesir. Dan dihadiahkan tanah yang subur. Cocok untuk bercocok tanamlah, untuk beternaklah dan sebagainya. Dan ini sebagai pembuktian Allah ingin memisahkan mereka dari orang-orang Mesir. Kenapa demikian? Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu, di sini dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Perhatikan baik-baik di sini. Kenapa Allah mau mengadakan pemisahan terhadap bangsa Israel dengan bangsa Mesir pada saat itu? Karena dikatakan mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi bangsa Israel ini dua hal. Satu, bangsa yang kudus. Kedua, bangsa imam atau kerajaan imam. Kalau bicara tentang kerajaan imam itu bicara tentang pelayanan. Bicara tentang melayani Tuhan. Jadi bangsa Israel sebetulnya adalah bangsa yang harus melayani Tuhan. Kalau kita kembali kepada sejarah awal, kita tahu ya bangsa Israel ini lahir dari yang namanya seorang Abraham. Abraham latar belakangnya dulu keluarganya adalah seorang penyembah berhala di tanah Moab. Jadi pasca ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, sejak dari saat itu manusia terputus hubungan dengan Allah. Mungkin hanya ada 1-2 orang dalam sejarah Alkitab dicatat mereka berhubungan dengan Allah. Tetapi secara keseluruhan manusia tidak menyembah Allah dan mulai menyembah berhala. Jadi bisa dikatakan pada saat itu tidak ada manusia yang menyembah Allah setelah jatuh di dalam dosa. Maka Allah ingin membuat satu kaum, satu umat, satu bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Dari antara bangsa-bangsa yang menyembah berhala, mereka dikhususkan untuk bisa menjadi bangsa atau umat yang menyembah Allah. Tetapi mereka dikuduskan oleh Allah.
yaitu bangsa Israel. Jadi mereka dikhususkan untuk menyembah Allah, dan Allah ingin membentuk satu umat yang bisa membangun hubungan dengan Allah. Karena itulah mereka dipisahkan oleh Allah, karena mereka adalah bangsa yang kudus, bangsa imam. Jadi kenapa bangsa ini dipisahkan? Tangkap baik-baik, karena mereka adalah bangsa yang melayani Tuhan, mereka adalah bangsa yang dikuduskan oleh Allah. Kalau kita bicara pada kehidupan kita hari-hari ini, paralel yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini berbicara tentang bangsa Israel, tetapi juga berbicara tentang kehidupan kita yang digambarkan seperti Israel rohani, di mana kehidupan kita ditebus oleh darah Yesus melalui kelahiran, kematian Yesus. Kita mengalami penebusan yang begitu luar biasa sehingga kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang disucikan oleh Tuhan atau umat yang disucikan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi kita sama, kita adalah bangsa yang dikhususkan atau umat yang dikhususkan oleh Tuhan karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita dipisahkan dari dunia. Kita dipisahkan dari segala situasi dunia. Kita boleh tinggal di dalam dunia ini, di bumi ini, tapi kita tidak boleh memiliki perilaku dunia. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Supaya kita boleh berubah di dalam pembaharuan budi. Kita dapat mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang tidak berkenan kepada Allah dan mana yang berkenan kepada Allah. Kita harus bisa berubah di dalam pembaharuan budi. Atau di dalam kehidupan karakter kita harus berubah. Karena kehidupan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita berbeda sekarang. Kita tidak sama seperti ketika kita belum hidup di dalam Kristus. Itu harus kita tahu. Ada banyak orang Kristen tidak bisa membedakan atau belum tahu bagaimana cara membedakan kehidupan dia yang belum terima Kristus dan ketika dia sudah hidup di dalam Kristus. Sehingga kehidupan dia sama saja. Orang seringkali mengatakan katanya sudah terima Tuhan. Tapi kok hidupnya sama saja? Tidak ada perubahan. Kok hidupnya seperti waktu yang dulu saja? Padahal baru terima Yesus, baru percaya Yesus, bahkan baru dibaptis secara selam. Dilahirkan kembali, kan baptisan menggambarkan lahir baru, dilahirkan kembali, mendapatkan kehidupan yang baru. Tetapi secara karakter itu sama saja, tidak ada perubahan. Nah itu tidak boleh terjadi, kita harus benar-benar mau dipisahkan, dikhususkan, menjalani proses pemisahan dari Tuhan. Setiap hari kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Memang menjalani proses ini tidak enak secara manusia, tapi ini harus dijalani. Ada banyak yang perlu kita korbankan dalam kehidupan kita. Ada banyak yang perlu kita buang dalam kehidupan kita. Karakter buruk, sifat buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perilaku-perilaku yang buruk kita harus buang. Sifat kedagingan, sifat iri hati dan sebagainya kita harus buang dari kehidupan kita. Sebagai bentuk kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak boleh sama seperti dulu lagi. Tidak ada kata toleransi dalam hal dosa. Hati-hati dengan bahasa ini. Toleransi terhadap dosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi Yesus tidak suka kelakuan dosa itu sendiri. Dia tidak membuang orang berdosa. Ada satu peristiwa ketika banyak orang sedang mengerumuni seorang wanita pelacur. Dirajam dengan batu karena dia baru melakukan satu tindakan
yang tidak berkenan mungkin di mata orang-orang Israel pada saat itu. Wanita pelacur. Mereka merajami dia dengan batu, melempari dia dengan batu. Yesus datang dan menjumpai. Dia mengatakan kalau ada di antara yang hadir pada saat itu ya, yang merasa tidak berdosa, biarkan dia orang pertama yang melempari wanita ini dengan batu. Tidak ada yang berani, karena semua merasa diri berdosa. Allah tidak menghakimi atau ikut-ikutan seperti orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Orang-orang Yahudi ikut-ikutan lempar, ajam dia dengan batu. Enggak, dia datang dan dia menyelamatkan wanita ini. Tapi apa yang dikatakan oleh dia? Kamu tidak boleh berbuat dosa lagi. Tidak boleh melakukan hal ini lagi. Jadi dia mengasihi orang berdosa tapi dia tidak toleransi terhadap dosa. Karena itu harus menjadi gaya hidup kita. Tidak ada kata toleransi dalam hal dosa. Kita harus bisa memperhatikan satu, nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kesucian dan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjaga, memperhatikan, merawat nilai kekudusan, nilai kesucian dan karakter ilahi. Bukan karakter kedagingan, karakter manusia lama. Tapi sudah menjadi karakter manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan. Yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Ini yang Allah sangat concern terhadap bangsa Israel. Ketika Allah sudah menetapkan mereka menjadi umat pilihan Allah. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan dosa lagi. Berapa kali Allah melakukan teguran keras terhadap bangsa ini. Ketika mereka kembali menyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang najis dan sebagainya. Peraturannya itu banyak sekali dalam hukum Taurat untuk menjaga kekudusan bangsa ini. Karena mereka bangsa yang kudus. Bangsa yang disucikan oleh Tuhan. Oleh Allah pada saat itu. Jadi Allah begitu perhatian terhadap mereka. Sama dengan kehidupan kita harus benar-benar memperhatikan nilai kekudusan, nilai kesucian dan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus melalui kematian di atas kayu salib. Kita harus berani menyampaikan dan menyatakan kepada orang tentang dosa. Atau tentang poin yang di atas ya. Tentang poin di atas itu tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang nilai karakter ilahi. Harus berani nyatakan kepada orang. Tentunya kepada sesama kita yang sudah mengalami yang namanya ditebus oleh Tuhan. Menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus berani untuk menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal ini. Kekudusan, kesucian, karakter ilahi. Harus kita sampaikan kepada mereka. Menyatakan kepada mereka. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi supaya kita berani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini bicara tentang eklesia. Kumpulan orang-orang yang diambil dari kegelapan dosa dan dipindahkan kepada terang yang ajaib. Itulah eklesia, gereja yang sesungguhnya. Bukan gedung dengan kemegahannya, peralatan yang begitu luar biasa, spektakuler, pelayanan yang begitu luar biasa. Bukan itu yang menjadi standarnya. Tapi yang menjadi standarnya adalah kehidupan kita harus selaras, sepadan dengan panggilan Kristus. Itu yang paling penting. Kita memisahkan diri dari hal-hal yang bersifat dosa. Betapa Yesus memberikan perhatian penting terhadap kita supaya kita tidak hidup dalam dosa. Tetapi herannya ada orang-orang bahkan tokoh-tokoh gereja yang melegalkan dosa dengan satu alasan. Atau dalil atau perdebatan dan sebagainya. Hari-hari ini kita semakin berada pada situasi yang luar biasa mencekam. Sebetulnya yang paling bahaya dalam hidup kita itu bukan persoalan tantangan seperti COVID-19 atau kelaparan.
Ya kan, firman Tuhan kan sudah catat apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparan, penindasan, aniaya, atau sakit penyakit seperti saat ini, sampar dan sebagainya, tidak ada. Hal itu hanya menyerang tubuh kita, daging ini. Tapi yang paling diwaspadai adalah bagaimana serangan kuasa kegelapan dalam hal iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mulai digeser. Kebenaran firman Tuhan yang mulai digiring kepada hal-hal yang salah. Itu yang berbahaya. Itu yang harus kita waspadai betul dalam kehidupan kita. Kalau cuma soal perkara-perkara sakit, penyakit dan sebagainya. Ya kita memang harus banyak berdoa kepada Tuhan. Biar itu tidak menimpa kehidupan kita. Tapi itu tidak mempengaruhi. Itu cuma masalah daging tubuh kita. Mau tidak COVID, mau apapun. Kalau sudah waktunya kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita pasti ngalaminya. Walaupun kita tidak harus seenak dewe hidup, enggak juga, tidak. Tapi yang penting di sini adalah kita menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak dengan sembarangan menjalani kehidupan ini. Ya kan? Ada orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran dengan alasan toleransi lah, saling menghargai lah, atau apa ya, hak asasi manusia lah dan sebagainya. Bagi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian di atas kayu salib, kita harus punya garis yang sama. Kita harus punya satu warna hidup yang sama dan prinsip dalam kehidupan kita. Sekali kita di dalam Tuhan dituntut hidup dalam kekudusan, itu harus menjadi pilihan kita. Kalau ada orang yang mengambil pilihan lain di luar kita, ya sudah biarkan saja. Kita mungkin mengingatkan dia, menasehatinya. Sebagai bentuk wujud kasih sayang kita terhadap orang itu, kita ingatkan jangan bikin begitu, salah. Tuhan tidak suka. Itu perlu kita lakukan. Tapi kalau dia tidak mendengarnya, dia cuek, dia tidak peduli, bahkan dia menganggap kita yang bodoh, ya sudah. Kita sudah ingatkan, tapi kita tidak boleh terpengaruh, kita tetap jalan terus kepada jalurnya Tuhan. Supaya kita tidak keluar dari rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Harus berpadanan. Dalam Efesus 4 ayat 1, Roma 12 ayat 1 dan 2, kemudian Roma 16 ayat 17, itu semua berbicara tentang berpadanan, tidak menjadi serupa dengan dunia, dan waspada terhadap hal-hal yang terjadi. Jadi itu harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Nah, saya percaya kita sebagai umat-umat Tuhan yang sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya sudah ada dekorasi Natal. Ya, kita baru berjuang untuk menyelesaikan dekorasi yang sederhana tapi sangat mewah kelihatan atau sangat indah kelihatan ya, indah kelihatannya. Ini sebagai lambang di mana kita mau merayakan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Ya kan, dengan tema kita tahun ini adalah palungan. Kita menyoroti tentang sebuah tempat di mana ketika Yesus sebagai seorang bayi dibaringkan, menggambarkan tentang kesederhanaan dia. Tapi dia mau lahir, di balik kesederhanaan itu dia memberikan damai yang begitu luar biasa bagi dunia ini. Dia memberikan jaminan keselamatan bagi kita umat manusia yang ada di dunia ini. Tapi tidak semuanya, hanya bagi yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan senang dulu, kita harus masuk pada keyakinan kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami dampak keselamatan itu. Tapi yang paling penting, ingat kita dipisahkan, dikhususkan karena kita sudah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan, tapi kita sudah diselamatkan Tuhan. Proses salib itu sudah terjadi. Dan kita sudah memiliki jaminan keselamatan karena itu kita dikhususkan. Kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Tetap semangat di dalam Tuhan. Memasuki bulan Natal nanti ini kita tetap memiliki hati yang damai dan sukacita. Tapi jangan kebablasan. Ingat kita dipisahkan sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan.
Seperti Israel dipisahkan di tanah Goshen, demikian kehidupan kita dipisahkan. Tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam artian perilaku dosa. Orang bilang jadi nggak boleh bergaul lagi dengan orang-orang itu. Oh bukan begitu. Jangan suka salah mengerti. Tapi dalam hal prinsip dosa kita tidak sama. Kita berbeda prinsip dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita akan menyanyikan satu pujian seperti yang kau ingini. Hidup
kami percaya Tuhan menebus kami dari setiap dosa yang menjerat kehidupan kami. Kami dimerdekakan, dibebaskan Tuhan. Bahkan jaminan keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Memisahkan diri dari segala perlakuan dosa atau perilaku dosa kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari kehidupan kami disempurnakan oleh Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan yang sering kali kami perbuat sengaja atau tidak sengaja di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman ini terus membangun kehidupan rohani kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami lakukan pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Memberkati rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan sampai hari ini mereka tetap dipakai Tuhan. Dan seterusnya mereka di dalam pemakaian Tuhan. Berkat Allah Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami akan mengangkat tangan kami. Membuka hati kami menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Shalom buat kita semua. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Kita mulai pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Kita akan mendapatkan renungan doa puasa dari Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian hari Kamis, tanggal 12 November 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan minggu depan kita akan mengadakan ibadah online kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan pesan dari Kak Tian. Sekian dulu pengumuman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.